Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Madrasatul Quran, Bapak Insinyur Kiai Haji Abdul Ghaffar Yusuf beserta keluarga. Yang kami hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran, Bapak Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf beserta keluarga. Dan yang kami hormati Mudir 1, Mudir 2, dan Mudir 3 Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Yang sama-sama kita hormati juga Mudir Ma'had Ali Yusuf Mashhar, yakni Bapak Haji Syukron Ma'mun LCMA dan segenap jajarannya, dan para hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 30 menit ke depan, insya Allah kita akan mengkaji dan belajar bersama mengenai ayat nasikh mansukh yang akan saya bawakan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaira Zahra Dairullah Elvira, biasa dipanggil Zaira. Saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya adalah mahasantri semester 3 Ma'had Ali Yusuf Mashhar, tepatnya Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng, Jombang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memandu belajar kita bersama. Kita akan belajar bersama. Yang dalam hal ini kebetulan saya memiliki tugas An-Nasikh wal Mansukh yang diampu oleh dosen pengampu saya, yang sama-sama kita hormati juga, Bapak Andi Winata As'ari, hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya diberi tugas untuk menyampaikan atau belajar bersama dalam 30 menit ke depan mengenai salah satu ayat nasikh wal mansukh, yang dalam hal ini saya akan membawakan ayat mengenai proses pengharaman khamr di dalam Al-Quran. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan sedikit kepada hadirin sekalian bahwa apa itu nasikh dan apa itu mansukh. Di dalam ulumul Quran, an-nasikh wal mansukh merupakan salah satu bagian dari ulumul Quran itu sendiri, yang mana pada bab nasikh wal mansukh itu membahas mengenai ayat yang diganti hukumnya atau ayat yang dihapus hukumnya dan digantikan dengan ayat yang baru. Seperti itu. Secara ilmiah, dalam ilmu Al-Quran, nasikh wal mansukh adalah ketentuan hukum di dalam Al-Quran atau hadis yang sebelumnya berlaku, kemudian hukum tersebut dihapus atau diganti dengan hukum yang baru yang datang di kemudian hari. Dalam hal ini, saya akan lebih fokus membahas ke Al-Quran, karena sesuai dengan jurusan saya, tafsir wa ulumuhu. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bermanfaat, dan sebelum membahas lebih lanjut, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan nanti pasti ada kekeliruan dan kesalahan. Jika ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan, jelas itu murni punya saya kesalahannya. Seperti itu. Baik, sudah paham ya sampai di sini bahwa an-nasikh wal mansukh adalah dua ayat yang saling mengganti, dua ayat yang satunya diganti dan satunya datang untuk mengganti. An-nasikh adalah ayat yang datang untuk mengganti hukum atau memperbarui hukum tersebut, sedangkan mansukh adalah ayat terdahulu yang diganti atau yang diperbaharui. Nah, dalam proses pengharaman khamr,
Di Al-Quran itu disebutkan atau proses pengharaman khamr itu tidak semerta-merta khamr itu haram, dilarang dikonsumsi, dilarang diminum gitu kan. Tidak ya, tetapi memang pada awalnya latar belakangnya turunnya Al-Quran ini kan di tengah-tengah keberadaan masyarakat yang muslim tetapi membawa kebiasaan jahiliyah seperti itu. Nah, salah satunya Khomer ini merupakan adat atau kebiasaan yang memang sudah dilakukan sejak dahulu gitu kan. Dan khomer ini memang mereka lakukan karena ada beberapa hal tertentu. Misalnya ketika musim dingin itu mereka memang meminum khomer untuk menghangatkan tubuh. Karena kata orang-orang bahwasanya meminum khomer itu dapat menghangatkan tubuh seperti itu. Kemudian juga khomer ini merupakan budaya di masyarakat Arab di mana kalau misalnya nih kita datang bertamu, nah itu disuguhi khomer. Sama seperti di Indonesia, kita datang bertamu, kemudian disuguhi teh, disuguhi kopi. Seperti itu jugalah budaya khomer di Arab pada masa tersebut. Nah nggak mungkin Allah sebagai Tuhan yang maha bijaksana langsung tidak boleh mengkonsumsi khomer sama sekali seperti itu, tidak ya. Jadi memang Allah sengaja munajaman atau berturut-turut mengharamkan khamr ini agar tidak membebani kaum muslim, agar kaum muslim pada saat itu tidak kaget loh kenapa diharamkan gitu kan. Sedangkan ini memang kebiasaan kami seperti sejak dahulu gitu. Khawatirnya jika khamr langsung diharamkan pada saat itu, maka banyak umat muslim yang tidak terima seperti itu. Ini latar belakangnya dulu ya. Latar belakang bagaimana sih masyarakat Arab itu memandang khamr kayak gitu. Kenapa bisa sih masyarakat itu menjadikan khamr sebagai kebiasaan? Nah, seperti itu. Jadi memang sudah dilakukan sejak lama dan memang salah satu tujuannya ialah untuk menghangatkan tubuh ketika musim dingin. Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran telah jelas jika kita menelisik lebih lanjut bahwasanya ayat-ayat tentang khamr itu memang tidak turun langsung dengan hukum haram. Jadi di dalam Al-Quran itu insya Allah ada 4 tahap mengenai hukum meminum khamr tersebut. Ayat yang pertama, ayat mansuh. Nah, ayat ini akan dinasah oleh ayat selanjutnya. Ayat yang pertama adalah Quran surah An-Nahl ayat 67. Ayat surah An-Nahl ayat 67. Tetapi pada penjelasan kali ini saya memakai ayat utamanya ialah Quran surah Al-Baqarah ayat 219 dan nanti akan dinasah oleh Quran surah An-Nisa ayat 43 dan Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Hanya saja saya akan menyebutkan bagaimana penafsiran Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya yang menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada 4 tahap dalam proses pengharaman khamr. Yang pertama tadi diturunkan pada Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya sebentar, gimana ya catatannya? Yang artinya dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Nah, di sini khamr itu masih dihukumi halal bagi mereka. Dihukumi halal bagi mereka karena memang pada saat ayat ini turun memang masih awal-awal masa keislaman, mereka. Jadi memang wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kemudian nah sudah nih umat muslim seperti biasa tetap mengkonsumsi khamr, tetap ya meminumnya, menyuguhkannya kepada tamu gitu kan. Meminumnya saat musim dingin agar mendinginkan menghangatkan tubuh seperti itu. Kemudian pada suatu ketika ini asbabun nuzulnya Quran surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Al-ayah, yang artinya terjemahannya seperti ini, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu semua berfikir. Asbabun nuzul ayat ini ialah, jadi kan awalnya khamr ini halal ya, saudara-saudara. Khamr ini halal berdasarkan Quran surah An-Nahl ayat 67. Tetapi kemudian pada suatu hari ada suatu riwayat dari Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab berkata, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamr dengan penjelasan yang memuaskan." Kenapa ya kok bisa Umar bin Khattab ini tiba-tiba bertanya seperti ini? Nah, ternyata mana ini ya? Nah, ternyata Umar ini tidak sendirian ketika menanyakan ini kepada Rasulullah. Ia bersama sahabat Mu'ad bin Jabal dan beberapa sahabat yang lain. Kemudian mereka ini minum-minum. Kemudian mereka ini tiba-tiba ingin bertanya kepada Rasulullah karena mereka belum puas gitu dengan penjelasan yang sebelumnya. Bahwasanya mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami mengenai khamr ini," gitu kan. Ini sebenarnya gimana ya Rasulullah? Kok katanya khamr ini, kayak gitu. Asbabun nuzul yang lebih jelas ialah Abdurrahman bin Hamdan al-Adil berkata, Ahmad bin Ja'far bin Malik mengatakan kepada kami bahwasanya Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamr dengan penjelasan yang tuntas." Seperti itu. Kemudian Rasulullah diberi wahyu mengenai ayat ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Sudah nih, turunlah ayat ini kan, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Jadi ayat ini merupakan, yang akan saya bahas di sini ialah fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Dari surah Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya di dalam khamr dan judi itu terdapat dosa yang besar, tetapi ada manfaat bagi keduanya. Ini menarik sekali. Sesuatu yang ada manfaatnya, tetapi juga berdosa ketika dilakukan. Nah, di sini Allah sudah mulai warning bahwasanya khamr itu punya manfaat bagi kalian, tetapi ismuhuma kabir, dosanya gede banget, kayak gitu kan. Wah, sahabat udah mulai bingung nih, sahabat udah mulai terpecah. Jadi sebagian ada yang benar-benar berhenti meminumnya, tapi sementara sebagiannya masih minum karena itu tadi. Yang pertama ada manfaatnya untuk menghangatkan diri di musim dingin dan sebagainya. Tidak sampai di situ, udah turun nih 2 ayat. Yang pertama tentang halalnya khamr, yang kedua tentang warningnya bahwa khamr itu ada dosanya gede gitu. Kemudian suatu hari Abdurrahman bin Auf itu mengundang beberapa sahabat. Lalu mereka minum bersama hingga mabuk. Jadi memang adatnya ya, sahabat mengundang sahabat yang lain, kemudian disuguhkan monggo khamr kayak gitu. Jadi memang sudah adatnya. Setelah semuanya mabuk, salah seorang dari mereka maju menjadi imam, lalu membaca surah Al-Kafirun dengan salah. Nah, karena sahabat tadi itu habis mabuk, habis tidak sadar, habis minum khamr banyak, kemudian maju jadi imam, membaca pula dia surah Al-Kafirun. Jadi dia kebalik-balik gitu. Kata orang Pontianak, kebelet-belet ngomongnya.
kata-katanya terbelit-belit gitu, kebalik-balik. Dia malah ngomong harusnya kan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, dia malah bilangnya qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Nah, gitu. Kemudian kita bingung nih, para sahabat pada bingung loh. Iya sih, dia ini kan imam terus salah baca, tapi kan dia lagi mabuk. Aduh, gimana ya? Gitu kan. Kemudian mereka mereka berbondong-bondong kemudian mendatangi Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah. Nah, kebetulan di situ juga ada Sayyidina Umar. Dijelaskan di kitab An-Nasikh wal Mansukh karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Arabi Al-Maliki, bahwasanya Umar itu datang sampai menanyakan tentang khamr ini berkali-kali. Karena Sayyidina Umar ini masih ini enggak jelas gitu, enggak marem dengan penjelasannya seperti itu. Nah, ini dia. Kemudian setelah Abdurrahman bin Auf dan para sahabat tadi datang sampai kepada Rasulullah, ternyata Umar juga ada di situ. Kemudian juga dia juga bilang, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, tolong ini dijelaskan dengan sejelas-jelasnya deh, biar nggak ada perpecahan lagi, biar nggak ada ketimpangan lagi kayak gitu. Kemudian, nah turunlah ayat ketiga atau tahap ketiga tentang proses hukum pengharaman khamr. Ayatnya merupakan Quran surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah ila akhir. Nah, ini udah bukan warning lagi ya, ini udah naik lebih. Dah sekarang nggak boleh minum khamr kalau mau mendekati waktu sholat. Wah, para sahabat semakin oke, semakin dipersempit ya. Jadi hukumnya Allah itu yang awalnya bebas, kemudian warning nih, ini ada manfaatnya tapi banyak dosanya gitu kan. Kemudian dipersempit lagi, dah ya sekarang nggak boleh minum khamr ketika mendekati waktu sholat, karena dikhawatirkan ketika sholat itu dia nggak paham apa yang dikatakannya, seperti tadi salah satu sahabat yang diajak mabuk oleh Abdurrahman bin Auf itu tadi, malah bilang, aku menyembah apa yang kau sembah, padahal sesungguhnya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, seperti itu. Nah, jadi mereka pun para sahabat yang masih minum khamr itu menahan diri, tidak meminumnya di siang hari karena waktu sholat berdekatan, tetapi mereka masih meminumnya di malam hari karena waktu sholat isya dan subuh itu jauh. Jadi Dr. Laba Zuhairi bilang sebagian dari mereka itu berhenti minum ketika siang karena gini, mungkin pada saat itu efek dari khamr atau efek dari minuman tersebut ya, yang dibuat dalam hal ini dibuat dari anggur atau kurma, itu ketika diminum zuhur, asar masih ada efeknya. Begitu juga ketika diminum asar, maghrib masih ada efeknya, begitu juga maghrib ke isya kayak gitu kan. Bahkan bisa juga ketika diminum subuh itu masih efeknya hingga zuhur. Jadi para sahabat menghindari. Para sahabat taat dengan ayat tersebut, Quran surah An-Nisa ayat 43. Akhirnya para sahabat menahan diri. Oh, kita nggak usah minum-minum kalau di siang hari, karena waktu sholat berdekatan, khawatirnya kita sholat kemudian kita mabuk, kita nggak sadar apa yang kita katakan, seperti itu. Akhirnya mereka masih meminumnya di malam hari karena waktu sholatnya berjauhan. Udah berjalan sedemikian rupa, kemudian, nah ini dia, pengharaman total mengenai khamr. Warabi'ah innamal khamr wal maisir allati nuzilat ba'da an da'a Utban bin Malik qauman fihim Sa'ad bin Abi Waqqas falamma sakaru iftakharu wa tanashadu hatta ansyada Sa'ad sya'ran fihi hija al-ansor fadarabahu ansori bilahyin ba'irin. Nah, ini dia asbabun nuzul kenapa pengharaman khamr. Jadi tahap yang keempat dari pengharaman khamr ialah, asbabun nuzulnya lucu ya. Jadi sebenarnya rangkaian pengharaman khamr ini, sahabat yang mabuk imami sholat, sahabat yang bersyair kemudian memukul temannya seperti itu, kemudian sahabat Umar yang masih belum jelas mengenai
hukum khamr ini seperti apa, itu sebenarnya skenario Allah gitu. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu agar lebih mudah diterima oleh umat Islam pada zaman tersebut. Karena kalau misalnya tiba-tiba diharamkan tanpa ada asbab nuzul yang jelas, tanpa ada kejadian dan sesuatu, manusiawi memang sulit ya menerima. Tiba-tiba kita punya kebiasaan yang dari nenek moyang sudah ditanamkan, sudah dilaksanakan, tiba-tiba suruh dihapus. Nah, gitu. Jadi kan kesannya tidak masuk akal gitu. Kenapa tiba-tiba diharamkan? Nah, akhirnya dibuatlah skenario sama Allah bahwa ini takdirnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, hingga sampai pada tahap yang keempat, yakni ketika, mohon maaf kalau ngomongnya kecepatan, yakni surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم. Yang artinya, dari artinya saja sudah kelihatan ya, belum tafsirannya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak-anak panah adalah perbuatan keji, rijsun min amal syaiton, dan termasuk perbuatan syaiton. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Di sini pakai fajtanibu, pakai fi'il amr, di mana dalam kaidah usul fikih itu al-amru fil asli lil wujub. Pada dasarnya perintah itu salah. Al-amru fil asli lin nahi. Lil haram. Pada dasarnya perintah itu untuk mengharamkan sesuatu atau wajib ya. Al-amru fil asli wujub, benar. Mohon maaf. Jadi perintah itu pada dasarnya kewajiban. Jadi kewajiban untuk menjauhi khamr, berjudi, dan berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib. Nah, ini di sini sudah pengharaman total. Kemudian diperjelas lagi dengan ayat 91 yang berbunyi, Innama yuridu syaiton. Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras, melalui judi, dan bermaksud pula menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Nah, di sini sudah pengharaman total. Ya, gara-gara itu tadi, gara-gara sahabat itu tadi ternyata ada yang asal nuzulnya tadi adalah Itban bin Malik mengundang beberapa orang termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mereka mabuk, kemudian saling berbangga-bangga, iftakharu wa tanasyadu, dan mereka pada bersyair. Yang membuat ketika mabuk itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu melantunkan sebuah syair yang menghina kaum Ansor. Nah, kaum Ansor yang dengar ini langsung memukul Sa'ad dengan lahyin ba'ir, apa tadi itu ya? Tulang rahang unta, hingga melukai kepalanya Sa'ad. Kemudian Sa'ad pun mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lagi mabuk, ini kan saya tidak sadar ya Rasulullah, saya kok dipukul sama kaum Ansor, padahal saya tidak sadar. Nah, di situ ternyata ada Sayyidina Umar lagi. Kemudian Sayyidina Umar berdoa lagi, Allahumma bayyin lana fil khamri shifaan bayanan syafiyan. Ya Allah, tolong jelaskan kepada kami mengenai perkara khamr ini dengan penjelasan yang syafian, yang memuaskan gitu, yang bisa mengobati lah rasa kekhawatiran kami. Jadi mulai saat diturunkannya Quran surah Al-Maidah itu tadi ayat 90 dan 91, mulai saat itulah khamr sudah jadi haram dan para sahabat sepakat sudah tidak meminum khamr lagi, baik itu ketika mendekati waktu sholat, atau itu jauh dari waktu sholat, atau ketika bertamu, atau ketika dimanapun mereka berada. Setelah turun Quran surah Al-Maidah ini ayat 90 dan 91, maka
diputuskanlah bahwa khamr itu haram. Segala seperti ini ya, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya redaksi hadisnya itu kullu syarabun askaru kathiruhu min khamrin aw ghairiha haruma qaliluhu wa kathiruhu. Setiap minuman yang memabukkan ketika diminum secara banyak, nah, baik itu dari kalangan khamr, khamr di sini yang dimaksud adalah minuman hasil fermentasi anggur dan kurma, au ghairiha, atau selain khamr, selain dari fermentasi anggur dan kurma, baik itu fermentasi ubi, fermentasi apa lagi ya? Fermentasi gandum, biji-bijian dan sebagainya. Itu haruma qaliluhu wa kathiruhu. Ketika dia itu diminum banyak kok haram, maka ketika diminum sedikit juga haram. Diminum banyak apalagi. Ini seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 242 dan dalam Sahih Muslim nomor 2001. Kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan itu dihukumi haram, seperti itu. Jadi baik kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap minuman yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram, seperti itu. Kemudian, nah yang menjadi permasalahan adalah ketika zaman sekarang orang itu beberapa wilayah di Indonesia itu ada penduduknya yang masih mengkonsumsi khamr dengan alasan cuma sedikit, nggak sampai mabuk, nggak apa-apa gitu. Padahal, dan juga dengan alasan ini loh kami minum untuk menghangatkan tubuh, khususnya di daerah-daerah yang bersuhu dingin, itu memang masih ada beberapa oknum yang meminum khamr itu dengan alasan untuk menghangatkan tubuh. Dengan alasan bahwasanya khamr itu ada manfaatnya. Ya, seperti di dalam Al-Qur'an memang mengatakan ya, fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Ada beberapa manfaatnya. Lantas bagaimana para ulama menghukumi sesuatu yang manfaatnya itu ada, tetapi dosanya lebih besar? Dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam disebutkan bahwasanya idza jitama'at masalih wa mafasid fa in amkana tahsilul masalih wa dar'ul mafasid fa'alna dzalik imtithalan li amrillah. Berdasarkan qauluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Ini di fasal fi jitima'il masalih ma'al mafasid. Apabila berkumpul masalih dan mafasid atau kebaikan dan kerusakan di dalam suatu perkara, jika memungkinkan untuk menghasilkan kebaikan, maka kita hasilkan dulu kebaikan. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka kita darul mafasid, menghalangi atau mencegah atau menjauhi yang merusak itu tadi. Seperti di dalam kasus khamr ini, kalau kita mau bilang tahsirul masalih, ya kita belum bisa bilang khamr ini menghasilkan manfaat. Sementara manfaatnya itu ya maaf hanya sekedar menghangatkan tubuh di musim dingin, seperti itu. Tetapi efek dari minum khamr ini kan akhirnya bikin kerusakan. Nah, itu sendiri, itu dia yang menjadi titik balik bahwasanya pada kasus khamr kita lebih darul mafasid ketimbang jalbul masolihnya, seperti itu. Sedikit tambahan bahwasanya Imam Al-Ghazali berkata, kenapa sih kok ini misalnya ada yang bertanya ya, kenapa ya kok pengharaman khamr ini turun temurun gitu, kenapa ya kok sampai 4 kali ayat itu dinas, kemudian suatu ayat kemudian dinasakh lagi, didatangkan ayat nasikh, kemudian mansuh lagi ayatnya, nasikh lagi sampai 4 kali. Hikmah turunnya pengharaman secara bertahap ini adalah karena Allah mengetahui bahwa kaum tersebut telah terbiasa dengan khamr, yakni kaum tersebut di sini ialah masyarakat muslim pada zaman dahulu. Sementara manfaatnya bagi mereka pun ada gitu. Jadi ya
Ya Allah tuh tahu, oh ini sebenarnya ada manfaatnya. Tetapi kalau dilihat-lihat, kita punya adat, agama punya syariat gitu kan. Kita punya kebiasaan, tapi agama punya ajaran dan tuntunan. Maka oh ternyata efek dari khamr ini nggak bisa digabungkan dengan syariat umat Islam yang harus sholat 5 kali dalam 1 hari karena efek dari khamr tersebut lama hilangnya, seperti itu. Maka Allah pun mengetahui jika langsung dilarang sekaligus, niscaya itu terasa sangat berat bagi mereka. Oleh sebab itu pengharaman dilakukan secara bertahap dan penuh dengan kelembutan. Jadi Nabi juga nggak menghukum ya, Nabi juga nggak menghukum yang sudah berlalu seperti itu. Nah, kita sudah menyelesaikan penjelasan pembelajaran pada malam ini. Saya tahu ada sangat banyak sekali kekeliruan, kesalahan saya dalam berucap, atau bahkan kesalahpahaman saya dalam memahami materi tersebut. Saya sangat menerima kritikan dan saran dari panjenengan sekalian. Monggo apabila ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Atau jika memang yang saya sampaikan itu benar-benar ada kebenarannya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan saya FYI bahwa saya menjelaskan pengharaman khamar tadi berdasarkan tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Kenapa saya memilih tafsir Al-Munir? Karena menurut saya tafsir Al-Munir ini mudah saya pahami dan lumayan kontemporer juga, meskipun ada banyak juga beberapa kitab tafsir yang juga kontemporer, tapi saya lebih cocok di Al-Munir dan memang mudah dijelaskan, ada kesimpulannya mengapa khabar seperti ini, seperti itu. Saya kira cukup dari saya. Saya sangat mohon maaf kepada panjenengan sedoyo kalau ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan maupun ibarat yang saya cantumkan maupun saya salah membaca karena saya juga manusia bukan nabi yang juga masih belajar dan tugas ini video ini saya buat bukan untuk mengajari, saya hanya nge-share apa yang saya pahami dan saya sangat menerima kritikan dan saran dari panjenengan. Saya juga belajar bersama ya, kita belajar bersama mengenai hikmah diturunkannya khamr, hikmah kenapa ada khamr kalau diharamkan seperti itu. Kenapa khamr dulu halal sekarang kok haram seperti itu. Dan saya rasa sudah cukup dari saya. Sekali lagi terima kasih telah melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang membantu saya menyiapkan seluruh properti dalam video ini, kepada teman-teman Mahat Ali semuanya, kepada dosen pengampu juga yang telah sabar membimbing kami, kepada tim Galeri MQ Putri yang juga sudah sangat telaten membimbing kami untuk membuat video ini terupload di YouTube seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.